Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware. Kali ini dengan Reza di sini dan saya adalah host 11 Hardware yang khusus membahas handphone dan gadget-gadget keren lainnya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah handphone yaitu Realme Narzo 20 Pro. Sebuah handphone yang digadang-gadang bakal cocok banget untuk bermain game di kelas budget. Handphone ini sebenarnya sudah keluar lebih dari 2 bulan yang lalu. Kita memang agak telat untuk membahasnya sekarang, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita akan coba membahasnya dan menceritakan bagaimana pengalaman kami menggunakan handphone ini selama kurang lebih 2 bulan. Namun, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Harga Narzo 20 Pro ketika awal rilis sebenarnya ada di kisaran 3,1 sampai 3,3 juta rupiah. Namun saat ini harganya agak sedikit naik jika kita cek di marketplace. Paket penjualan Realme Narzo 20 Pro ini cukup standar. Di dalam box ada soft case, panduan manual, SIM card ejector, dan sebuah charger Super Dart 65 watt yang berukuran cukup besar. Packagingnya ini cukup standar tanpa ada gimmick yang heboh. Satu-satunya yang membuat saya amazed hanya di ukuran charger 65 wattnya ini yang cukup besar. By the way, saya baru pertama kali loh melihat ukuran kepala charger yang sebesar ini. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu, kita mulai dari desainnya. Narzo 20 Pro memiliki layar berukuran 6,5 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel, menggunakan panel IPS dan memiliki punch hole di bagian pinggir kirinya. Layarnya ini dilapisi Corning Gorilla Glass, walaupun tidak ada keterangan yang menyebutkan Corning Gorilla Glass-nya itu versi berapa. Di unit yang kami pegang ini terdapat screen guard tambahan. Saya tidak tahu apakah screen guard-nya ini terdapat juga di semua unit retailnya. Namun, menurut saya, screen guard-nya ini agak sedikit mengganggu sensitivitas layarnya. Sama seperti Realme 7, layarnya ini sudah support sampai dengan refresh rate 90 Hz. Layarnya juga sudah punya fitur bernama Realme OC Vision Effect. Menurut Realme, fitur ini dapat meningkatkan kualitas gambar video playback walau masih terbatas untuk sedikit aplikasi. Di bagian samping kanan terdapat tombol power yang agak menjorok ke dalam, karena juga bisa berfungsi sebagai fingerprint sensor. Fingerprintnya yang berada di samping ini sangatlah membantu. Akurasi dan kecepatannya pun sangat bisa diandalkan. Di bagian samping kiri terdapat tombol volume dan di atasnya terdapat SIM card tray dengan konfigurasi triple slot design. Di bagian bawah terdapat audio jack 3,5 mm, lubang mic, slot USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Untuk bagian belakangnya ini masih menggunakan bodi berbahan plastik dengan finishing glossy. Terdapat kilauan cahaya bermotif seperti huruf V yang bisa terlihat jelas jika berada di bawah cahaya lampu atau matahari. Realme bilang V ini artinya adalah victory. Dengan menggunakan HP ini diharapkan para pengguna bisa menjadi pemenang di game yang akan dimainkan. Layout kamera belakangnya ini berbentuk vertikal, lebih mirip dengan Realme 7, tidak seperti Narzo 20 biasa yang layoutnya berbentuk kotak. Kemudian, untuk varian warnanya tersedia dua macam, putih kebiruan atau white knight, dan satu lagi adalah hitam atau black ninja. Overall, HP ini cukup enak di genggaman tangan saya, walau kadang saya merasa agak sedikit bulky apalagi jika dipakaikan case seperti ini. Selanjutnya kita bahas jeroannya. Narzo 20 Pro ini dibekali dengan SoC kelas upper mainstream yang dirilis tahun 2019 yaitu MediaTek Helio G95. SoC ini menggunakan prosesor 8 core 8 threads dengan 2 cores ARM Cortex A76 untuk komputasi berat dan 6 cores ARM Cortex A55 untuk komputasi ringan. Untuk GPU-nya, Helio G95 ini menggunakan GPU dari ARM juga, yaitu Mali G76. Lalu untuk RAM-nya menggunakan 8GB RAM LPDDR4X. Internal storage pada HP ini memiliki kapasitas di 128GB. Tersedia juga tambahan slot microSD hingga 256GB. Kapasitas baterai yang dimiliki Narzo 20 Pro ini memang hanya 4500 mAh. Kapasitasnya ini lebih kecil jika dibandingkan dengan Narzo 20 ataupun Realme 7. Namun ada nilai jual utama yang Realme 7 ataupun Narzo 20 tidak punya, yaitu adalah pengisian daya super cepat yang diberi nama Super Dart. Charger bawaan HP ini punya bentuk yang besar dan support pengisian daya sampai 65 watt. Kami sudah tes dari 5-100%, HP ini bisa dicas full hanya dalam waktu 38 menit saja. Atau kalau kita cas 15 menit, kita bisa dapat hampir 50%. Fitur ini akan sangat membantu dalam berbagai situasi ketika HP kita sedang lowbat dan kita sedang berkegiatan di luar rumah. Sedangkan untuk daya tahan baterainya bisa mencapai sekitar 12 jam. Pagi dicas full, malamnya sudah lowbat. Selain fingerprint, HP ini juga support face unlock walau belum 3D. Face unlocknya ini cukup akurat sebenarnya, namun agak lambat jika kita gunakan di ruangan yang kondisi pencahayaannya kurang.
Sekarang kita bahas ke performa gamingnya. Kita akan lihat apakah spek yang mentereng untuk kelas mainstream ini benar-benar bisa diandalkan untuk gaming. Dengan embel-embel gaming, tentu Realme sudah menyiapkan aplikasi khusus yang diberi nama Game Space. Fitur ini dapat mengoptimalkan penggunaan RAM, menutup aplikasi lain, dan menutup akses pesan ataupun telepon yang masuk sehingga kita bisa fokus bermain game. Terdapat juga mode pengaturan yang bisa kita pilih seperti balance, low power, ataupun competition mode. Saya sendiri tidak tahu pasti apakah ada perbedaan clock speed di antara ketiga mode tersebut. Namun, ketika kami tes dengan aplikasi benchmark, memang ada perbedaan performa walau sangat sedikit. Fitur Game Space ini dapat aktif secara otomatis jika kita menjalankan sebuah game. Fitur Game Space ini bisa kita munculkan secara overlay di bagian atas layar. Terdapat berbagai informasi seperti frame rate dan persentase penggunaan CPU atau GPU. Namun sayang, di beberapa game akan berhenti berjalan gamenya jika kita munculkan menu Game Space-nya. Kita juga tidak bisa mengatur supaya indikator FPS-nya ini bisa dimunculkan secara real-time. Di game pertama adalah League of Legends Wild Rift. Semua game yang kami uji ini menggunakan mode kompetitif. Di sini kami menggunakan settingan grafik high dan mode 60 FPS-nya kita aktifkan. Game ini cukup lancar dijalankan dan mendapatkan FPS yang cukup stabil di kisaran 50-60 FPS. Game ini akan lebih lancar lagi jika kita turunkan beberapa settingan grafik seperti shadow quality misalnya. Game kedua adalah PUBG Mobile. Kami uji dengan settingan grafik smooth dan frame rate high. Sayang sekali tidak terdapat opsi untuk frame rate ekstrim atau 90 FPS, padahal layar HP ini sudah support sampai 90 Hz. Namun hal tersebut ternyata disebabkan oleh kemampuan dari HP ini yang memang tidak bisa mendapatkan frame rate yang tinggi di settingan smooth sekalipun. Di sini kita hanya bisa mendapatkan 37-39 FPS saja. Game ketiga adalah Genshin Impact. Game ini sangatlah berat untuk Narzo 20 Pro ini. Game ini hanya bisa playable jika kita gunakan settingan terendah atau lowest dan mode 60 FPS-nya itu dinyalakan. Di sini kita bisa mendapatkan rata-rata di 37 sampai dengan 48 FPS. Di game keempat adalah Asphalt 9. Di sini Narzo 20 Pro hanya mampu menjalankan game ini dengan rata-rata di 30 FPS. Namun 30 FPS ini sebenarnya sudah cukup playable, apalagi jika hanya dipakai untuk seru-seruan saja. Selanjutnya kita beralih ke sektor kamera. Namun saya tegaskan bahwa saya pribadi bukanlah orang yang expert di bidang fotografi, so impresi kami di sini sifatnya sangatlah subjektif. Kamera utama Narzo 20 Pro ini dibekali dengan 3 lensa. Lensa utama 48 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel. Berikut adalah hasil fotonya. Menurut saya, hasil foto dari kamera utamanya ini tidak terlalu spesial. Saya rasa hasil fotonya ini tidak jauh berbeda dengan kamera Redmi Note 5 Pro saya yang lama. Namun, untuk mode malamnya menurut saya sudah cukup oke. Sementara untuk pengambilan video, Realme menyediakan mode Ultra Steady untuk meminimalisir guncangan. Jika dirasa kurang, Realme masih menyediakan mode yang lebih agresif lagi yaitu Ultra Steady Max, walau konsekuensinya ada kualitas visual yang dikorbankan. Oke teman-teman, tiba saatnya ke bagian kesimpulan. Saya sendiri mengalami beberapa keluhan seperti touch response-nya yang kurang sensitif. Hal ini mungkin disebabkan oleh screen guard bawaannya. Selain itu, dengan adanya screen guard ini, permukaan layar jadi tampak glossy, sehingga mudah memantulkan bayangan diri kita sendiri ataupun objek lain. Kemudian, fitur NFC yang absen di HP ini juga amat sangat disayangkan. Walau mungkin hal ini dilakukan untuk membuat Narzo 20 Pro ini berbeda dari Realme 7. Penempatan speakernya menurut kami juga agak nanggung, karena seringkali ketutupan ketika kita bermain game. Walau kami rasa hal ini akan sering kita jumpai di HP-HP kelas mid-range. Menurut kami, Realme Narzo 20 Pro ini seperti Realme 7 yang dipangkas. Kami lebih menyarankan untuk beli Narzo 20 versi standarnya saja karena harganya lebih murah sekitar 1 jutaan, atau Realme 7 sekalian. Namun sekali lagi, Realme Narzo 20 Pro ini punya keunggulan dari sisi pengisian daya yang super cepat. Fitur Super Dart ini tentu saja sangat bermanfaat untuk semua pengguna di berbagai macam kondisi. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Bye-bye!